Horas Kota Medan. Hancurnya Kota Medan kan terjadi sekarang dengan banjir itu. Itu pada banjir waktu masih 60-an titik banjir Kota Medan udah kami ingatkan. Aku mungkin paling sering bicara di media sama beliau ini. Mengkritik kawan tinggal kawan, tapi kritik kujalankan. Kenapa? Kritik itu bukan untuk kita pribadi. Kritik itu kan untuk masyarakat Kota Medan. Masyarakat Kota Medan dan sekarang untuk anak kita, untuk cucu kita. Jadi gini, artinya kan Bang Abdillah juga kan mengamati nih. Pastilah nggak mungkin tutup mata dengan apa yang terjadi setelah beliau meninggalkan jabatan sebagai wali kota. Nah, kita mungkin bisa minta juga pandangan Bang Abdillah ini melihat kondisi hari ini. Ya mungkin pasti juga ada saran-saran yang membangun. Ya mudah-mudahan saja ini menjadi kontribusi ya untuk Jadi gini, pemerintah kira-kira Kota bilang Medan. begini, bersikap begini. Dia akan memberi saran dan masukan sebagai warga kota, bukan sebagai mantan wali kota. Dia pasti tahu skala prioritas mana yang harus dilakukan. Silakan lah. Bang, saya izin Bang. Tadi saya anggapi itu saudara saya, motivator saya itu si Jaya, Meludi. Jadi kontribusinya untuk membangun Kota Medan pada saat saya diamanahkan itu sangat besar. Sangat besar. Itu harus saya sampaikan di sini. Dan saya berharap wali kota sekarang, Nanda Bobi ya, kalau bisa nanti berkonsultasi, sebab beliau pakar lingkungan dan menghayati ilmunya. Itu kesan saya terhadap beliau untuk Jaya. Jaya, di sini aku menyampaikan terima kasih sama Jaya. Kira-kira kita mau tahu juga gimana sih sebenarnya pandangan Bang Abdillah terhadap itu gitu. Skala prioritas saja lah. Apa yang harus dilakukan Bobi pada bulan-bulan pertama atau 100 hari pertama? Begini Bang, saya tidak sependapat dengan 100 hari. Okay. Ya. Kenapa? 100 hari ini itu tidak bisa, masih melihat, mendengar, kita lihat, dengar, pikir, baru berbuat ya. Lihat, dengar, pikir, lihat, dengar, pikir, rasa, dan berbuat, bertindak. Jadi 100 hari itu Adinda Bobi ini masih melihat, mendengar, merasa, belum melakukan perbuatan. Setelah itu baru dia menyusun nanti. Tapi saya punya keyakinan, saya berapa kali bertemu dengan beliau. Semangat beliau untuk membangun kota ini cukup tinggi. Cukup tinggi. Cukup tinggi. Satu wilayah utara, Medan Utara mungkin Jaya tahu itu kan. Ya. Kalau kita bilang wilayah utara itu kasihanlah hancur-hancuran lah di situ. 4 kecamatan Marelan, Medan Deli, Labuan sama Medan Belawan. Kecamatan Medan Belawan. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi Bobi. Tapi saya lihat dia punya komitmen ke sana. Dan saya berbicara sama beliau, dia mau betul-betul bekerja dalam waktu singkat ya, mungkin 2 tahun ini mungkin infrastruktur dan lain-lain itu akan dia selesaikan. Dan saya yakin itu dengan semangatnya yang ada pada beliau lah ya. Saya nggak bilang apa yang ada pada beliau, itu insya Allah terwujud. Insya Allah terwujud. Tinggal lagi yang perlu kita sarankan kepada beliau, orang-orang dekat-dekat sama dia, ataupun penasihat dia, ataupun rencana dia, mencari skala prioritas. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Dan harus juga dalam membangun ini, harus ada CB ya Bang. Cara CB1, CB2, CB3. Cara bertindak 1, cara bertindak 2, cara bertindak 3. Ini yang harus diapakan oleh Adinda Bobi, tapi saya yakin beliau menguasai itu. Jadi saya punya harapan besar dan insya Allah itu terwujud. Tapi apa yang dibilang Jaya tadi itu fasilitas, itu prioritas utama. Banjir itu, kalau dulu kita genangan air ya Jaya ya, masih genangan ya. Sekarang sudah 60-an. Jadi masih genangan. Sekarang sudah ke tingkat banjir. Nah, inilah evaluasi kepada yang daerah banjir itu dan yang diprediksi akan terjadi titik-titik tambahan itu juga harus diantisipasi. Kalau yang lain-lain saya pikir masalah gampang ya, masalah jalan, masalah infrastruktur lain, itu masalah perencanaan. Yang penting Bobi selektif terhadap apa masukan-masukan dari stafnya. Nah, selektif dia harus selektif. Kan masyarakat melihatnya kan, wah ini nggak buat apa-apa ini. Apa saja kerja, sementara saya lihat gebrakan yang dilakukan oleh Bobi sudah langsung turun begitu dilantik, langsung turun ke lapangan. Paling tidak ada sesuatu gebrakan ya secara meruntuhkan bangunan.
Sekarang begini Bang, saya izin sebelum menjabat sebagai wali kota, beliau mungkin sudah melihat tentang kota Medan. Dia kan orang-orang Medan. Iya. Dia lahir di Medan, orang Medan dan tahu tentang Medan. Dan memang orang tuanya pun kan kita kenal semua, orang Medan dan multi Medan. Mungkin juga dia merasa prihatin secara tak langsung. Banyak hal-hal yang dia rasa ya, dia rasa dan dia pikir ini harus dibenahin gitu. Tetapi itu kan masih kulit-kulit yang dia kerja. Artinya masih belum detail. Jabatannya kan sampai 2024. Jadi maka sambil dia bekerja menertibkan, dia lihat, dia pikir, dia dengar, dia rasa, dia rencanakan, mungkin itu sudah ada, tinggal menjalankan. Tapi saya kata-kata 100 hari, karena saya bisa berbicara seperti ini, 100 hari itu belum bisa Bang. Ini Medan ini berbeda dengan kota lain. Kita ini multi etnis loh Bang. Dan pendekatan kepada masyarakat, ini harus secara psikologis masyarakat. Kita menghadapi suku A berbeda dengan suku B. Suku B berbeda dengan suku C. Psikologi approach itu, pendekatan secara psikologis itu penting. Itu satu, untuk beliau berhasil ya. Itu saya yakin, karena saya ketemu sama dia berapa kali, dan ini orang baik. Orang punya punya misi ke depan untuk Medan. Itu kesan saya sama beliau. Ada berapa yang tak bisa saya sampaikan di sini tentang dia rencana pembangunan dia. Tapi yang dia lakukan sekarang ini itu sudah bukan awal tuh, istilahnya buka dasar, Bang. Buka dasar pertama sudah dia tunjukkan. Sebab kan sudah dia tunjuk bahwa aku mau membenahi gitu ya Bang ya. Sebab kan seorang pemimpin ini, kalau kita mau jadi pemimpin atau pemimpi kan kita tinggal milih. Kalau jadi pemimpin ya kita harus ikhlas, harus tegas, harus tegar. Beliau sudah menunjukkan ketiga-tiga itu, ikhlasnya ada, tegasnya ada, tegarnya ada. Bang Dila barangkali waktu diangkat jadi wali kota sepantaran lah sama wali kota sekarang Bobi ini kan. Artinya jiwa itu masih sama-sama 40-an lah kalau tidak salah waktu itu ya. Sekarang kalau masyarakat memandang posisi wali kota itu kan hebat kali rasanya. Oh itu jabatan yang sure lah itu kan begitu ya. Enak kali lah jadi wali kota tuh. Itu tuntutan masyarakat banyak sama wali kota. Sekarang bagaimana perasaan sebagai seorang pejabat tuh ya? Psikologinya bagaimana? Apakah dengan tuntutan-tuntutan yang begitu tuh apa yang harus mau kita kerjakan? Pernah enak tidur nggak? Waktu Bung Dila jadi wali kota dulu. Nikmat tidur nggak? Berpikir-pikir apa enggak? Ini pertanyaan. Masyarakat itu kan selalu banyak menuntut enaknya aja kan. Tak terbayangkan ya pula bagaimana pejabat tuh harus menjabarkan itu. Jadi gini Bang, Abang katakan nikmat, ini Abang mancing saya. Karena apa? Saya dapat gelar juga Fatimah, payah tidur malam. Payah tidur malam. Jadi Abang sudah mendongkrak ke sana. Tapi sebenarnya jiwa raga kita, dan kita harus ngomong sama keluarga bahwa kita ini menjalankan amanah yang akan dipertanggungjawabkan nantinya di dalam tanah. Jadi amanah yang dipertanggungjawabkan di dalam tanah. Jadi kita harus berbuat. Jabatan itu sebentar Bang. Sangat sebentar. Jadi makanya kita punya komitmen kepada diri kita, kepada keluarga, bahwa kita mau melakukan ini. Melakukan pembangunan di Kota Medan, tentunya tidak sendiri, bersama-sama dengan masyarakat kota. Jadi kalau Abang tanya, nikmat, ya kalau kita kerja dengan ikhlas, saya pikir nikmat semua ya Bang ya. Tapi kalau kita sudah bekerjanya tak ikhlas, nah kenikmatan itu nggak ada. Dan itu kalau nanti ada satu pekerjaan yang bisa diterima masyarakat, itu kepuasan kita cukup tinggi lah gitu Bang. Ya inilah yang harus kita ingatkan kepada wali kota sekarang kan begitu ya, sebagai anak muda kan gitu. Jangan pernah dia merasakan bahwasanya kerjaan ini banyak tuntutannya kan begitu ya. Kalaupun kau sampai tak tidur 24 jam, itu memang karena itu yang mau oleh masyarakat tuh kan begitu, untuk memilih dia jadi sebagai seorang wali kota, membangun kota ini kan begitu. Itu mesti Bang Dila ingatkan juga sama dia tuh kan begitu. Ya Bang. Sebab kan gini Bang, ini jabatan ini kan tantangan. Di mana tantangan di situ ada peluang. Tidak ada satu peluang itu ada kalau tidak ada tantangan. Tantangan itu sebagai tantangan itu adalah peluang. Ini si
Adida Bobby ini namanya orang muda, untuk menghadapi tantangan tuh dia biasa aja sih mungkin ya, mungkin biasa aja. Dan namanya permintaan masyarakat itu kan banyak. Minta ini, minta. Tapi kita harus kita dengar semua. Nanti baru yang mana kita bikin skala prioritas. Misalnya prioritas A ini multiplier efeknya banyak. Kita melakukan misalnya satu pekerjaan A. Kita cari, kita pilih multiplier efeknya tuh bisa 3, 4. Jadi satu kita kerjakan bermanfaat kepada masyarakat. Mungkin ada 4, 5 macam yang manfaatnya. Karakter orang Medan ini macam mana, Bang Dila? Untuk bisa kita ingatkan kepada wali kota kita yang baru nih. Karakter kan orang Medan ini kan bukan main. Tak tahu kita Saya kan pernah sampaikan sama Abang itu ya, bahwa orang Medan ini sungguhnya kan baik. baik. Cuman sangat baik, sangat ramah, dan sebenarnya menurut saya sampai sekarang merasakan itu. Persahabatan, persaudaraan, walaupun saya tidak menjabat, saya merasa persaudaraan itu semakin akrab daripada waktu saya masih wali kota. Jadi psikologi Epro itu pendekatan psikologis terhadap para etnis. Jadi misalnya etnis suku Jaya, suku Minang. Kita harus tahu suku Minang bagaimana adat budayanya. Nah, kita masuk pendekatannya melalui itu. Bagaimana dengan suku Mandailing dan suku-suku lainnya gitu kan. Nah, kita harus tahu itu. Ya, dan kita jangan merasa bahwa aku ini sebagai wali kota, aku harus begini. Kalau itu yang ada di dalam diri kita, maka sulitlah untuk bekerja. Tapi saya lihat Bobby itu open mind juga atau welcome lah. Welcome. Aku tertarik di sini. Tadi dengan kata-kata dari Abdillah dia mengatakan Bobby itu orang baik. Kekhawatiran kita akan Bobby beberapa hari ini itu mulai hilang. Karena kita agak ragukan. Dia anak Medan betul. Tapi apakah dia anak Medan Kali? Nah, itu belum tahu. Beda sama anak Medan Kali ya. Nah, beda itu. Nah, karena Medan itu kadang-kadang ditinggalkan. Dia kan sekolah di luar. Nah, tapi kalau dia anak Medan Kali punya tekad dan dia mau membuat Medan bagus, itu luar biasa. Beban dia selanjutnya yang harus dia jaga adalah dia kan tidak mau bikin malu mertua nih. Ada beban moral ya. Beban moral terhadap beliau. Beban moral itulah modal dia nanti. Menambah modal dia. Modal dia untuk bekerja lebih keras. Sebab yang beliau ada membawa nama besar. Bawa nama besar, dan itu jadi beban moral dia. Pendorong dia untuk membangun kota ini dengan baik. Satu. Yang kedua, kalau kata Abang tadi ada pembisik-pembisik ataupun apa, itu secara alami itu akan hilang satu-satu itu Bang. Akan jatuh satu-satu. Saya yakin itu. Sebab namanya baru pertama pasti. Tapi kan kembali lagi seperti saya lihat tadi, dia kan melihat, mendengar, merasa, baru bertindak apa yang harus dia lakukan. Itu pasti dia lakukan. Saya pernah berapa kali berbicara sama beliau, ketemu dengan beliau. Beliau memang komitmen beliau untuk membangun kota Medan ini sangat besar. Dan saya yakin anggaran pusat pun itu nanti untuk Medan mungkin beliau bisa berusaha dengan baik. Sehingga Medan ini udah di samping APBD. Sebab mengharapkan APBD saja juga tak mampu untuk membangun kota Medan secara cepat gitu kan. Tapi dengan bantuan pusat, dana pusat, insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa terwujud, insya Allah. Ya, ini aku tambahkan sedikit. Hati-hati juga dengan pusat. Ada beberapa proyek pusat itu ternyata tidak memberikan nilai positif bagi kota Medan. Contoh BMUDP itu ternyata di dalam perencanaan tahun 2018 kemarin itu tidak masuk dalam perhitungan itu proyek. Kemudian kanal juga tidak termasuk, normalisasi Belawan juga tidak termasuk, normalisasi Sungai Deli. Ini ada lagi normalisasi Belawan. Itu adalah proyek yang didatangkan ke Medan karena cari uang dari Medan. Nah, itu yang harus dijaga oleh Bobby. Jangan sempat nanti proyek itu merusak Medan, kami udah bantu kok. Disitulah mungkin jalur kedekatan dia dengan mertuanya itu menentukan proyek-proyek seperti ini jangan dikasihlah ke Medan. Jadi
biar sedikit proyek tapi ada bermanfaat bagi orang Medan. Itu yang kita harapkan. Betul. Pendapat Jai, ini Ya. tanggung jawab Jaya ini, tanggung jawab Jaya ini. Ya tanggung jawab kita semua lah. Pertama Jaya karena pakar lingkungan yang peduli. Banyak pakar lingkungan yang semua apa, cuman Jaya ini punya perhatian dan ngotot. Ya. Dia ada Saya tambahannya. kenal. Dia ada tambahannya. Dia pakar lingkungan tetangga. Gitu. Oh tidak, Bang, saya kenal beliau, Bang. Ini pejuang dan petarung ini, Bang. Iya. Pejuang Allah. dan petarung. Nah, Iya, makanya iya, wali iya. kota pun harus jadi pejuang dan petarung kan. Nah, itu. Itu yang membuat kami prihatin sekarang. Karena kami anggap dia itu pahlawan kami. Kan? Pas sedih kita kemarin dia bilang, sampai sekarang dia belum kenal sama Bobby katanya. Nah, kan kasihan. Bukan kasihan sama dia, kasihan Bobby-nya nggak kenal sama dia. Iya. Ya Iyalah. Bobby kan anak-anaknya kawan Idrus, itu yang jelas. Yalah, itu kan antara anak kita lah, ya kan? Bapaknya kawan awak. Kalau semua Harapkan- jalan bagus, pembisik hilang. Jadi Ahmadi pun gak sibuk kali mengkritik terus. Iya. Sebenarnya Oke. memuji masyarakat tuh, memuji wali kota atau memaki wali kota tuh cukup lihat di jalanan aja infrastruktur. Berlubang-lubang dimakinya lah wali kota tuh. Tapi kalau mulus, tak teringat deh kesalahan wali kota yang Oh lama. biasa bang. Bang Alis, ada satu hal aku tengok ada perbedaan yang wali kota yang lama. Wali Apa kota itu? yang lama itu pembisiknya itu rata-rata perorangan, senior dan lain-lain. Tapi sekali ini untuk Bobby, aku tengok dari jejak kata, dari jejak kegiatan, aku lihat pembisiknya ini adalah komunal. Jadi ada kelompok tertentu yang menjadi pembisik yang aku khawatirkan kalau dia memberi masukan nggak ada masalah. Tapi dia menghalangi masukan dari orang Orang lain. lain. Itu yang khawatirkan. Karena ini kelompok sekarang. Silakan cek aja. Pemisiknya udah kelompok. Ini makanya Bobby itu harus kita kawal. Nah, dia mengkawal, memberi kesempatan orang masuk, atau Bobby terpengaruh dengan dia. Itu yang jadi yang paling kukhawatirkan. Karena dia bisa aja bertarget tahun 2024 mereka akan menguasai di sini kan. Oke. Nah, itu kukhawatirkan. Bobby itu menurut aku dia harus belajar lebih banyak untuk mendekati wartawan. Karena selama ini, selama dia dilantik sampai sekarang ini yang terjadi adalah dia lebih percaya kepada tim sesnya. Berita-berita pun lebih muncul dari tim ses melalui medsos. Nah, itu yang lebih utama. Tapi wartawan itu juga perlu. Karena wartawan itulah nanti yang punya pandangan atau bisa melihat langsung bagaimana di lapangan. Oke, jadi kita sudah banyak bicara dari tadi tentang Medan, tentang bagaimana Medan ke depan. Dan kita juga sudah mendengar pengalaman dari wali kota Medan yang dulu. Dan kita minta masukan dari beliau. Nah, mudah-mudahan diterapkanlah ke depan ini. Banyak harapan kita itu kepada Bobby karena kata Jaya, kita cinta Medan. Kita kasihan dengan Medan dan kita ingin Medan itu bagus. Kita akan lanjut lagi di lain waktu. Mudah-mudahan Pak Abdillah bisa bersama-sama kami pada lain waktu sehingga kita bisa lebih detail membicarakannya. Karena Medan ini tak bisa hanya satu kali bicara. Itu harus bicara berulang-ulang terus, harus ditekan baru bisa maju. Itu menurut saya. Tapi nggak apa-apa, kita stop sampai di sini. Kita jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas Kota Medan.